Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, para sedulurku, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kelimpahan rezeki, semoga diberikan kesehatan, semoga selalu senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabatku, jika berkenan dimohon untuk klik subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak para sedulurku, terima kasih banyak para sahabat-sahabatku semua sekalian telah mensupport dan mendukung perkembangan channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada para sahabat-sahabatku dan para sedulurku semua sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Karomah yang ke-8 memprediksi pembangunan jalan menggunakan mobil mainan. Sikap dan tingkah laku Ki Harun terkadang aneh dan tidak wajar. Namun ternyata di balik setiap tingkah laku beliau itu menggambarkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dikisahkan pada suatu hari Ki Harun membuat mobil mainan yang terbuat dari kayu. Seperti layaknya anak kecil yang sedang bermain, lalu Ki Harun kemudian menarik mobil mainannya itu hingga jarak yang cukup jauh, yakni dari daerah Maja menuju ke daerah Kuranten. Banyak saksi mata atas kejadian ini. Dengan santai sambil berjalan menarik mobil mainannya, lalu Ki Harun berkata, jam 1, jam 2, jam 3, jambret. Melihat hal tersebut, maka banyak anak-anak yang kemudian mengikuti tingkah Ki Harun ini, yang mengikutinya di belakang sambil mengucapkan hal yang sama, yakni jam 1, jam 2, jam 3, jambret. Warga yang sudah mengenal karakter Ki Harun tidak merasa heran dan hanya tersenyum saja menyaksikan hal tersebut. Namun jika ada orang yang baru pertama kali melihat Ki Harun, tentunya dengan bertingkah demikian mereka akan menganggap bahwa Ki Harun adalah orang gila. Ternyata sikap dari Ki Harun yang menarik mobil mainan itu adalah sebuah prediksi yang akan terjadi di masa depan. Karena beberapa saat kemudian jalan yang beliau lalui dengan menggunakan mobil mainan dari kayu itu kemudian dibangun jalan oleh pemerintah menjadi jalan utama menuju ke perkampungan. Sebelum jalan tersebut dibangun oleh pemerintah, ternyata Ki Harun sudah tahu terlebih dahulu dan beliaulah yang menandai jalan-jalan itu dengan menarik mobil mainan yang terbuat dari kayu. Subhanallah, sangat luar biasa. Karomah yang ke-9 mendatangkan nasi liwet dan pepes ikan teri dalam sekejap. Kebiasaan Ki Harun adalah selalu berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu rumah ke rumah warga yang lainnya. Dan jika beliau senang kepada seseorang, maka ia akan menghampiri rumah orang tersebut, kemudian meminta makanan. Di balik keanehan tingkah laku Ki Harun, namun ternyata seringkali menggambarkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dikisahkan sekitar tahun 1990-an, pada saat itu Ki Harun berkunjung ke rumah salah seorang warga, yang mana memang beliau sudah sangat sering berlangganan datang ke rumah warga itu, sehingga sudah tidak canggung lagi. Lalu tiba-tiba Ki Harun berkata bahwa ia ingin mengaji surat Yasin dan meminta sang pemilik rumah untuk merekamnya. Lantunan ayat suci Al-Quran surat Yasin yang dibacakan oleh Ki Harun ternyata begitu merdu dan menenangkan hati. Selesai mengaji, kemudian Ki Harun meminta sang pemilik rumah untuk membuatkannya masakan nasi liwet. Duh, aki lapar, coba ge ngaliwet. Karena tahu bahwa Ki Harun adalah seorang waliullah, maka tanpa berpikir panjang sang pemilik rumah langsung menjawab, siap Ki, tunggu sebentar ya, mau masak nasi liwetnya dulu. Ah, cuma masak nasi liwet aja, ini paling cuma 5 menit, kata Ki Harun. Sang tuan rumah pun tidak berani menyangkal dan hanya tersenyum saja. Namun di dalam hatinya ia bergumam, masak nasi liwet cuma 5 menit, ah masa iya. Untuk memarut kelapanya saja, waktu 5 menit itu belum tentu beres. Kemudian dengan segera sang pemilik rumah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak nasi liwet. Selang waktu 5 menit kemudian, lalu Ki Harun pun menghampiri sang pemilik rumah sembari berkata, udah matang belum nasi liwetnya? Sang pemilik rumah kemudian menjawab, belum Ki, itu baru juga dimasukin ke hawu.
atau baru saja dimasukkan ke perapian tradisional atau dikenal dengan nama hawu. Belum juga dinyalakan api di hawu tersebut, tiba-tiba sang pemilik rumah ini merasa sangat kaget bukan kepalang karena beras liwet yang baru saja dimasukkan ke dalam perapian atau baru saja dimasukkan ke dalam hawu tersebut belum juga dinyalakan apinya, namun ternyata secara ajaib sudah berubah menjadi nasi liwet yang sudah matang. Lalu nasi liwet yang sudah matang itu pun kemudian segera diangkat dan dimakan bersama dengan Ki Harun. Baru saja Ki Harun makan sesuap, lalu ia berkata meminta makan dengan lauk pepes ikan teri. Namun sang pemilik rumah tidak memiliki pepes ikan teri tersebut. Kemudian Ki Harun bangkit dari duduknya dan berjalan ke belakang rumah, dan tidak lama kemudian beliau kembali dengan membawa plastik yang berisi pepes ikan teri yang masih panas. Sontak saja hal ini kembali membuat sang pemilik rumah terpukau dibuatnya. Kemudian mereka melanjutkan makan nasi liwet dengan lauk pepes ikan teri tersebut. Namun ketika sedang asik-asiknya makan, tiba-tiba Ki Harun membagikan sedikit nasi liwetnya kepada ayam-ayam peliharaan sang pemilik rumah. Sembari ia berkata, "Ayo pada makan, makan. Besok mah kalian udah nggak ketemu makanan lagi." Keesokan harinya ternyata ucapan Ki Harun ini benar adanya dan menjadi sebuah kenyataan karena ayam-ayam itu pun semuanya mati karena terkena penyakit flu burung. Lalu apakah makna dari Ki Harun yang membacakan surat Yasin di rumah tersebut? Ternyata sekitar seminggu kemudian anak dari sang pemilik rumah yang masih berumur sekitar 1,5 tahun itu wafat. Sehingga benar terjadi banyak orang yang membacakan surat Yasin di rumahnya dan tahlilan. Ternyata hal itu sudah diprediksi dan diketahui oleh Ki Harun dengan datang dan mengaji surat Yasin di rumah tersebut seminggu yang lalu. Wallahu alam bisawab. Karomah yang ke-10, wafat berkali-kali namun secara ajaib kembali hidup beberapa kali. Ki Harun memiliki kebiasaan yang sangat aneh, yakni ngelelana atau nomaden atau tinggal secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dikisahkan Ki Harun pernah merantau ke daerah Lampung dan di tengah perantauannya ini beliau dikabarkan wafat kemudian dikuburkan di daerah Lampung. Banyak saksi mata atas kewafatan beliau ini. Namun setelah kabar kewafatannya dari Lampung itu, tiba-tiba Ki Harun kembali ke daerah Pandeglang, Banten dengan kondisi yang masih hidup dan sehat saja. Untuk menjawab rasa penasaran warga, maka ada salah seorang warga yang bertanya kepada Ki Harun berkaitan tentang kabar kewafatan beliau. Kemudian Ki Harun menjawab bahwa setelah beliau dikuburkan di daerah Lampung, tiba-tiba saja beliau melintasi dimensi ruang dan waktu dan secara ajaib tiba-tiba ia hidup kembali dan berada di daerah Merak. Dan kemudian ia memutuskan untuk kembali ke daerah asalnya, yakni di daerah Pandeglang, Banten. Kembalinya Ki Harun dari kewafatannya ini sontak saja membuat gempar masyarakat dan orang-orang yang menjadi saksi atas kewafatan beliau di daerah Lampung. Yang anehnya lagi, selain di daerah Lampung, makamnya pun ada di beberapa daerah yang lainnya. Terakhir, Ki Harun dikabarkan wafat pada tahun 1994 dan dimakamkan di daerah Kuranten, Pandeglang, Banten. Namun, konon ada kabar juga yang mengisahkan bahwa Ki Harun sampai saat ini masih hidup dan tinggal di daerah Jawa Barat. Wallahu alam bisawab. Karomah yang ke-11, kisah seorang warga bertemu dengan Ki Harun yang masih hidup. Dikisahkan ada seorang warga asli penduduk daerah Gunung Karang yang memang dulunya telah kenal dekat dan cukup akrab dengan Ki Harun karena semasa Ki Harun tinggal di daerah Pandeglang, Banten beberapa waktu yang silam. Pada suatu hari orang tersebut ngalap barokah berziarah ke tempat-tempat keramat. Setelah selesai berziarah ke beberapa makam keramat di daerah Sukabumi, ia kemudian mendengar kabar bahwa ada orang tua yang tinggal di daerah Jampang, yang mana orang tua ini sakti dan memiliki banyak keistimewaan yang sangat luar biasa. Mendengar kabar tersebut, ia pun merasa penasaran dan memutuskan untuk sowan atau berkunjung ke tempat orang tua tersebut, hanya sekedar untuk meminta doa atau meminta keberkahannya. Setelah mendapat petunjuk dari warga setempat, akhirnya ia menuju ke tempat yang dimaksud. Lalu sampailah ia ke tempat yang dituju, yakni rumah orang tua sakti tersebut. Namun ia merasa kaget luar biasa begitu pertama kali bertemu dan melihat orang tua tersebut, karena ternyata wajah orang tua tersebut mirip sekali dengan Ki Harun.
Wajahnya tidak asing lagi, sama seperti Ki Harun yang dulu sering berkunjung ke rumahnya. Hanya saja penampilannya saja yang sedikit berbeda. Dalam hatinya ia lalu berkata, masa iya ini Ki Harun yang dulu tinggal di Pandeglang, yang dulu sering berkunjung ke rumah? Ki Harun kan sudah wafat, mana mungkin ia bisa hidup kembali. Ucapan itu tidak sampai ia ucapkan secara lisan, hanya sekedar di dalam hatinya saja, maka tidak mungkin didengar oleh orang lain. Namun tiba-tiba saja orang tua itu lalu masuk ke dalam kamarnya dan berganti pakaian dan kembali keluar dengan wajah dan penampilan yang sama persis dengan Ki Harun yang dulu yang tinggal di daerah Pandeglang, Banten. Ternyata orang tua itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ki Harun sendiri. Kemudian orang tua tersebut berkata, "Gimana? Sudah percayakan ini saya?" Mendengar ucapan Ki Harun membuat orang itu menjadi sangat kaget, karena ternyata ucapan dalam hatinya bisa didengar oleh Ki Harun. Ia masih seolah tidak percaya, karena bagaimana mungkin Ki Harun yang sudah wafat dan dimakamkan 13 tahun yang silam, namun kini berada di depannya dalam keadaan hidup dan dipertemukan dengan kondisi yang sehat walafiat. Kemudian dengan segera ia pun mencium tangan Ki Harun dan berbincang-bincang mengenai kebersamaan mereka selagi dulu di daerah Pandeglang. Subhanallah, ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang tidak mungkin. Sesuatu yang ajaib namun benar-benar nyata bisa saja terjadi, karena hal ini adalah bagian dari sebuah karomah untuk seorang waliullah. Wallahu alam bisawab. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.